Hai kawan pajak, jumpa lagi di Opak, Obrolan Pajak 128. Bareng saya Daniel dan teman saya, Bestari. kali ini kita akan bahas topik menarik mengenai Pesiap, Anda sudah siap? Nah, baik. Jadi kalau bicara tentang PSIAP sendiri, ini merupakan salah satu proyek dari Direktorat Jenderal Pajak ya, yang sebenarnya salah satu reformasi perpajakan juga, Bes. Nah, apa sebenarnya definisi dari PSIAP sebelumnya? Nah, sebelum aku jelasin tentang PSIAP, aku kasih tahu kepanjangannya dulu nih ya. Iya. PSIAP itu kepanjangannya adalah Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Nah, atau dalam bahasa Inggrisnya itu CITAS ya. CITAS atau Core Tax Administration System. Apa sih itu PSIAP? Nah, PSIAP itu merupakan proyek Direktorat Jenderal Pajak untuk merancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS atau Commercial Off the Shelf disertai dengan pembenahan basis data perpajakan sehingga sistem perpajakan menjadi mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti. Nah, PSIAP ini sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Jadi intinya kayak gini, Bes. Ini merupakan pengulangan. Kalau aku bilang bukan pengulangan sih, lebih ke pembaharuan segala proses administrasi perpajakan yang disatu padukan dalam satu aplikasi. Nah, jadi baik itu dari wajib pajak ataupun dari Bestari, ini akan menikmati satu aplikasi administrasi perpajakan. Nah, kalau bicara tentang aplikasi administrasi perpajakan sendiri, boleh nih, Bes, dikasih tahu kira-kira yang Bestari berkenaan tentang pekerjaannya aplikasi apa aja? Nah, kalau saya nih Bang, selaku dari seksi pelayanan nih, yang pastinya tentu sering saya gunakan adalah aplikasi IREK, DPT online, Ya. dan juga untuk perekaman SPT nih Bang, dan lain-lain pastinya. Oke, dan itu tidak terintegrasi ya? Tidak, dia masing-masing Bang. Masing-masing. Nah, jadi oleh karena banyaknya aplikasi, selain kita, petugas pajak, wajib pajak juga rata-rata sudah memberikan saran nih sama kita. Banyak banget aplikasi, kalau dari wajib pajak sendiri mereka pasti menggunakan DJP online. Kita juga ya sebagai wajib pajak ya, ada DJP online, ada IREK, Innova, lalu ada web faktur untuk melaporkan SPT masa PPN-nya. Jadi cukup banyak sekali aplikasi. Oleh karena itu dihadirkanlah yang namanya PSIAP ini. Harapannya nanti lewat PSIAP ataupun CITAS ini, wajib pajak dapat dengan mudah nih ya, mudah menjalankan kewajiban perpajakannya juga seperti itu. Nah, jadi nanti semuanya akan tergabung di satu aplikasi dan tentunya pasti akan jauh lebih mudah ya Bang ya? Benar sekali, Nah, Bes. denger-denger nih Bang, PSIAP ini katanya dibagi-bagi lagi nih menjadi beberapa proses bisnis. Boleh tolong dijelaskan Bang Daniel? Nah, jadi untuk proses bisnis dari PSIAP ini, itu ada 21 proses bisnis. Itu secara global untuk Direktorat Jenderal Pajak. Tapi yang berkenaan dengan wajib pajak sendiri, yaitu ada 7 proses bisnis. Dan untuk kali ini ya, sama seperti yang di feed kita ya, itu part 1, bagian 1. Berarti bakal ada part 2-nya dong Bang? Benar, untuk part 1 ini kita bahas 3 proses bisnis dulu, karena satu proses bisnis itu lumayan banyak nih ya materinya, oke? Nah, kalau dari yang 3 itu nih Bang, boleh dijelasin nih yang 3 ini apa aja? Baik, yang akan kita bahas hari ini ada 3 proses bisnis yang berkenaan dengan wajib pajak, yaitu yang pertama proses bisnis registrasi, yang kedua proses bisnis taxpayer account management, dan yang ketiga adalah proses bisnis pembayaran. Oke, dimulai dari registrasi Bang, boleh dijelasin? Nah, sebelum aku jelasin nih terkait proses bisnis registrasi, ini menarik ya, Bes. Kenapa? Karena PSIAP ini merupakan suatu proyek yang sudah dirancang sebenarnya dari tahun 2021 oleh Direktorat Jenderal Pajak dan harapannya dapat memudahkan. Lewat apa? Lewat satu aplikasi. Nah, ada kata kunci nih di PSIAP yang menarik dari PSIAP ini. Yang pertama adalah ada istilah omni-channel ya, omni-channel. Lalu yang kedua adalah istilah borderless. Omni-channel ini disingkat ada yang namanya 3C. Best. 3C. Nah, 3C borderless ini aku jelasin satu-satu dulu ya. Tolong dijelasin nih Bang. Ya, boleh. Nah, jadi borderless ini borderless artinya border kan batasan, less itu tanpa batasan. Maksudnya apa? Jadi nanti lewat PSIAP ini atau CITAS harapannya segala permohonan wajib pajak
itu nanti dapat dilayani tanpa ada batasan. Batasannya maksudnya gimana? Jadi misalnya wajib pajak kan biasanya untuk mengajukan permohonan harus ke KPP terdaftar ya. Iya. Nah, tapi lewat PSIAP ini semua permohonan yang diajukan oleh wajib pajak bisa diterima secara langsung di KPP manapun ya, tidak hanya di KPP terdaftar. Tapi perlu diingat untuk proses penelitian ataupun pemeriksaan atau validasinya tetap diproses di KPP terdaftarnya. Itu untuk yang namanya borderless. Nah, terus ada dua tadi yang aku bilang dua kata kunci. Yang kedua adalah omnichannel atau 3C ya. 3C apa aja? 3C itu apa aja? Nah, yang pertama ini singkatan sebenarnya, Bes. Apa tuh, Bang? 3C, Click, Call, Counter. Aku akan jelasin ya. Klik itu adalah wajib pajak nanti mengajukan permohonan lewat portal wajib pajak ya, atau Citas nanti aplikasinya namanya Citas. Lalu yang kedua ada Call. Call itu nelfon. Jadi permohonan wajib pajak nantinya lewat telepon dari kontak center. Kalau misalnya di bank itu namanya call center, kalau kita namanya kontak center kering pajak 1.500-200. Lalu yang ketiga adalah counter. Counter maksudnya apa? Wajib pajak dapat mengajukan permohonan ke KPP di mana saja. Nah, ini mengusung konsep yang tadi aku bilang borderless. Jadi di mana aja, kalau misalnya mau ngajukan permohonan secara langsung boleh, di mana aja boleh, asalkan di KPP ya. Jangan di bank. Di KPP atau KP2KP. Benar, oke. Nah, itu tadi untuk konsepnya sendiri ya, Bang ya, yang dua tadi. Nah, balik lagi nih, Bang, untuk probis registrasi. Boleh dijelaskan nih, Bang, proses bisnis di dalam lingkup registrasi ini? Baik. Nah, seperti yang tadi ini di awal kita akan bahas probis registrasi ya. Nah, jadi probis registrasi sendiri ini ada 5 kategori ini, Bes. Ada 5 bahasan di dalamnya. Yang pertama adalah pendaftaran wajib pajak. Yang kedua adalah pengukuhan PKP. Yang ketiga, pendaftaran objek PBB. Yang keempat, pencabutan PKP dan penghapusan objek PBB. Dan yang terakhir adalah perubahan data dan status wajib pajak. Ini aku coba jelasin singkat ya ke 5 kategori ini. Yang pertama adalah pendaftaran akun wajib pajak atau pendaftaran wajib pajak. Jadi sama yang tadi aku bilang, ini mengusung konsep 3C untuk pendaftaran wajib pajak nantinya itu bisa dilakukan di mana saja, di KPP mana saja ataupun di KP2KP mana saja. Nah, jadi nantinya wajib pajak ini selain tadi bisa juga lewat portal wajib pajak, Bes. Bisa portal wajib pajak ataupun lewat kontak center 3C. Nah, aku bilang tadi ya, Klik, Call, Counter. Nah, jadi nanti tapi ini untuk pendaftaran wajib pajak, hal yang menarik kalau Bestari ingat ya, dari 2022 sampai akhir-akhir ini kita sedang menggaungkan satu kampanye. Kampanye apa? Bestari mungkin ingat? Validasi NIK NPWP? Benar, validasi NIK NPWP ya. Kita udah bekerja sama juga dengan beberapa lembaga keuangan ya, bank ataupun jasa-jasa keuangan lainnya untuk menggaungkan pemadanan NIK menjadi NPWP. Tujuannya apa sebenarnya? Nah, tujuannya ini agar dapat siap masuk ke aplikasi kita yang namanya PSIAP. Nah, itu dia. Nah, itu yang pertama. Makanya wajib pajak wajib memastikan ya NIK-nya itu sudah divalidasi di sistem di Sdukcapil. Nah, karena kan kita sering ya kalau misalnya daftar NPWP, mohon maaf Bu, NIK-nya belum terdaftar. Makanya itu pastiin bagi wajib pajak NIK-nya sudah divalidasi di sistem di Sdukcapil sebelum mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Oke. Nah, itu yang pertama terkait pendaftaran. Ini aku jelasin secara singkat aja ya. Oke. Yang kedua adalah yang namanya pengukuhan PKP. Nah, untuk pengukuhan PKP, nah biasanya ini kan 1 hari kerja setelah terbit yang namanya SPPKP. Tapi untuk PSIAP ini nanti ada pembaruan. Nah, pembaruannya apa? Nanti proses kerjanya adalah 10 hari kerja, Bes. 10 hari kerja. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah pengukuhan PKP ini bisa dilakukan di KPP mana saja, tapi penelitiannya itu tetap dilakukan di KPP terdaftar. Oke? Jadi, nanti yang diteliti adalah risiko kepatuhan. Maksudnya apa risiko kepatuhan? Risiko kepatuhan nanti tetap diperhatikan. Misalnya sudah bayar pajak kah, sudah lapor pajak, atau utang pajaknya masih ada atau tidak, kewajiban-kewajibannya sudah dilunasi atau tidak. Itu dalam 10 hari diselesaikan. Nanti kalau diterima permohonannya diterbitkan SPPKP ya. Dan nanti setelah terbit SPPKP langsung bisa mengakses yang namanya e-faktur dan juga melaporkan SPT masa PPN. Kalau ditolak nanti ada surat penolakan. Jadi
selesaikan dulu apa saja kewajiban yang belum dikerjakan. Nah, itu yang kedua terkait pengukuhan PKP. Lalu yang ketiga adalah pendaftaran objek PBB. Ini sama dengan pengukuhan PKP, prosesnya adalah 10 hari kerja, Bes. Nah, nantinya kalau diterima diterbitkan surat keterangan terdaftar ya, SKT untuk objek PBB. Kalau misalnya ditolak nanti ada surat penolakan PBB. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah pencabutan PKP dan penghapusan objek PBB. Nah, ini nanti bisa diajukan sama 3C. Nah, ini kita akan terus mengulang-ulang 3C ya, 3C, Click All Counter. Oke. Untuk yang kelima adalah perubahan data dan status wajib pajak. Sebenarnya di dalamnya ini perubahan data supaya data-data yang ada di dalam sistem kita itu lebih komprehensif ya, supaya bisa andal, bisa dipercaya gitu ya. Dan nantinya di dalam ini sebenarnya Probis terkait perubahan data ini ada pemindahan namanya. Jadi nanti pemindahan sebenarnya sudah sudah dilakukan ya, misalnya WP bisa mengajukan di KPP baru ya sekarang. Bisa. Nah, sekarang juga lebih mudah untuk pemindahan sendiri, wajib pajak bisa memindahkan NPWP-nya di KPP baru atau KTP terbaru dia. Nah, ini penting ya, kami akan tetap ingatkan untuk segala proses permohonannya nanti bisa dilakukan secara 3C, omnichannel, tapi balik lagi penelitian dan juga pemeriksaan tetap dilakukan di KPP terdaftar. Oke, berarti adanya pesiap ini nanti akan memberikan efektif dan efisien bagi layanan perpajakan kita ya, Bang. Harusnya seperti itu. Nah, sebelumnya nih Bang, tadi ada istilah yang agak asing nih di telinga saya, portal akun wajib pajak nih Bang. Nah, tadi kan Abang di bagian klik dari 3C tadi, itu salah satunya adalah portal akun wajib pajak. Boleh tolong dijelasin itu Bang? Karena mungkin kawan pajak masih asing nih dengan istilah itu. Iya, oke. Tapi aku boleh minum dulu ya? Boleh, kita ikut bentar ya. Kawan pajak di rumah juga yang mau minum boleh. Iya, boleh istirahat. Ini karena tadi 5 proses bisnis registrasi lumayan panjang ya, udah seret gitu, sebentar ya. Banyak nggak yang nonton? Banyak ya? Yang nonton di sini ada 13 orang. Oke. Yang 13 boleh diajakin teman-temannya ya nonton IG Live. Sembari nunggu Bang Daniel nih minum dan mengambil nafas. Yeah. Buat kawan pajak di rumah yang mau bertanya, boleh langsung tulis di kolom komentar kita ya. Boleh. Boleh yang tidak terkait pesiap juga boleh ya Bang? Boleh. Ya nanti kita akan jawab. Kita jawab lewat WhatsApp ya. Oke, lanjut nih Bang. Oke, kita lanjut nih. Udah istirahat bentar. Oke, bernapas bentar. Oke, kita lanjutin nih pertanyaan Bestari tadi. Sebenarnya pertanyaan Bestari tadi itu ada kaitannya nih dengan proses bisnis selanjutnya yang akan aku jelasin ya. Portal wajib pajak. Ini ada kaitannya dengan proses bisnis yang kedua, yaitu proses bisnis taxpayer account management. Nah, untuk proses tax account management, itu istilah apa lagi itu Bang? Iya, Tadi portal akun wajib pajak, sekarang taxpayer account management. Kayaknya agak asing buat telinga kawan pajak juga pastinya ya? Iya, sebenarnya kalau di Karo juga asing ya. Kalau misalnya kita ketemu wajib pajak di Karo ini, apa itu nakku gitu ya kan? Entah apa itu kalian buat gitu ya kan? Tapi nggak apa-apa ya, kita harus sabar menghadapi setiap wajib pajak ya. Oke, jadi sebenarnya ini menarik ya. TAM atau Taxpayer Account Management ini adalah salah satu proses bisnis. Di dalamnya sebenarnya membahas tentang portal wajib pajak. Lebih ke manajemennya, Bes. Nah, apa aja sih yang dibahas di Probis TAM ini? Aku singkatnya TAM aja ya, biar enak diomongin ya, karena panjang banget di Taxpayer Account Management. Oke. Jadi sebenarnya untuk Probis TAM ini membahas 2 nih. Tadi kalau misalnya Probis registrasi membahas 5 kategori, untuk Probis TAM sendiri kita bahas ada 2 bahasan di sini. Oke. Bahasan pertama adalah ikhtisar akun wajib pajak. Oke. Bahasan yang kedua yaitu tentang buku besar atau ledger. Ini aku boleh jelasin ya satu-satu ya. Kayaknya aku setiap Probis, abis Probis istirahat dulu gitu ya. Karena ambil napas dulu ya, daripada pingsan di sini. Lumayan banyak pembahasan kita, nggak apa-apa. Oke. Ini aku akan jelasin nih terkait Probis TAM ya. Taxpayer account. Jadi sebenarnya taxpayer account management atau dalam bahasa Indonesianya manajemen akun wajib pajak ya. Nah, di dalamnya seperti yang aku jelasin tadi ada 2 ya, yaitu tentang ikhtisar akun wajib pajak dan juga buku besar atau ledger. Kita akan bongkar satu-satu. Yang pertama yaitu ikhtisar akun wajib pajak. Apa sih maksudnya di sini? Nah, ini sebelum aku lanjut ke ikhtisar akun wajib pajak dan lanjut ke portal akun wajib pajak ya, Bes. Aku pengen nanya sama Bestari. Apa tuh, Bang? Nah, Bestari ada akun DJP online? Ada dong. Nah, boleh dijelasin informasi apa yang biasa Bestari dapatkan kalau misalnya ketika lihat DJP online?
Yang pertama pastinya informasi pribadi kita ada di bagian profil, yeah. lalu di menu pelaporan ada arsip SPT, dan di menu pembayaran kita bisa buat kode billing dan lain-lain pastinya Bang. Oke, berarti terbatas hanya informasi umum ya, informasi umum dan juga arsip SPT. Iya. Nah, untuk PaySiap ini, khususnya di Probis Taxpayer Account Management, nantinya ada kabar gembira nih, Bes. Apa tuh, Bang? Ada diskon? Bukan. Oke, bukan diskon. Aduh, udah seneng tadi ya, Bang. Iya, karena ini ya, liburan anak sekolah. Oke, kita fokus ke sini, siap ya? Oke, ikhtisar akun wajib pajak ini nanti tidak terbatas hanya di arsip SPT ataupun informasi umum yang dibilang Bestari tadi. Terus apa lagi nih Bang? Ada nanti di dalamnya menyangkut hak dan kewajiban perpajakan semua proses bisnis ya yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Contoh, misalnya Bestari, mohon maaf nih ada tunggakan pajak karena terlambat lapor SPT gitu. Nah, oke. Nanti Bestari bisa lihat dari profilnya, dari portal wajib pajak bisa Bestari lihat, oh tunggakan pajakku belum lunas. Nah, selama ini kan cuma kita aja yang bisa lihat kan, atau misalnya dikirim fisik kan. Iya, dan seringnya kendala di kantor pajak kita ini suratnya susah sampai ke alamatnya ya Bang. Benar. Ya? Karena di sini hanya nama desa. Benar, itu. Nah, jadi nantinya lewat pembaruan ini, nantinya lewat portal akun wajib pajak ini, wajib pajak bisa lihat, oh tunggakanku segini, belum lunasin. Nanti bisa kelihatan di situ, Bes. Baru selanjutnya apa? Bagi wajib pajak yang mungkin diperiksa, ini ya, mohon maaf nanti diperiksa oleh pemeriksa kita, bisa ketahuan step by step atau proses yang dilaluin. Misalnya, oh aku udah ngelewatin proses pertama, aku udah dapat SPHP atau belum nih, bisa dilihat di ikhtisar akun wajib pajak. Menarik ini, Bes, ada istilah yang namanya 360 Taxpayer Overview. Nah, itu adalah keseluruhan hak dan kewajiban perpajakan akan disingkapkan di portal wajib pajak. Dan menariknya lagi, nantinya di PaySiap ini, ya, khususnya di Probis TAM ini, akan ada yang namanya notifikasi. Nah, Bestari biasa kalau misalnya WhatsApp ada notifikasi? Ada dong. Ada kan? Nah, ini nanti sebenarnya harapannya bisa dalam bentuk aplikasi ya. Tapi ini katanya sih masih dalam bentuk web base. Nah, harapannya bisa dalam bentuk aplikasi. Jadi notifikasinya bisa muncul. Nah, ini notifikasinya mungkin ketika kita buka, ada lonceng-loncengnya, ada lonceng-loncengnya. Ini belum lapor nih. Nanti akan ada pemberitahuan, Bes, di portal wajib pajak. Nah, ini menariknya di situ. Jadi bisa mengurangi yang namanya keterlambatan. Oke. Jadi diharapkan juga bagi wajib pajak dengan adanya aplikasi PaySiap ini nanti untuk lebih disiplin dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Benar, iya. Nah, ini yang kedua ya, aku bahas tadi kan bicara tentang ikhtisar. Yang kedua adalah buku besar. Bestari pernah belajar akuntansi? Pernah. Gimana? Bisa aku belajar itu sih. Gimana? Lah, pasti nggak asing dengan istilah debit dan kredit ya. Debit itu nggak usah kita bahas ya, kita relatekan dengan yang PaySiap ini dulu ya. Jadi nanti debit ya, sisi debit ini akan menyatakan SPT kurang bayar dan juga ketetapan-ketetapan yang kurang bayar. Jadi ketahuan nih, Bes, di buku besar ya nanti, oh ternyata ada SPT kurang bayar, oh ternyata ada yang ketetapan kurang bayar atau tunggakannya di situ. Jadi bisa kelihatan di buku besar. Nah, itu debit. Baru ada sisi kredit. Sisi kredit ini nanti akan menampilkan yang namanya SPTLB, ketetapan lebih bayar, dan pembayaran pajak yang telah dilakukan. Nah, nanti akan dimunculkan di buku besar. Dan menariknya lagi, nantinya di buku besar ini akan ada namanya pos deposit pajak atau akun deposit pajak. Seperti itu, Bes. Deposit pajak, Bang? Ya. Gimana tuh, Bang, maksudnya deposit pajak? Nah, deposit pajak, penasaran ya gimana deposit pajak. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang deposit pajak ini ada kaitannya dengan Probis kita yang selanjutnya, Oke, berarti kita masuk nih Probis selanjutnya. Benar, proses bisnis yang selanjutnya yaitu tentang pembayaran pajak. Tadi kita udah bahas yang pertama Probis registrasi, yang kedua Probis TAM, yang ketiga Probis pembayaran. Istirahat dulu, jangan ya, kita lanjutkan. Oke. Bang Daniel masih kuat? Masih kuat. Kayaknya abis pembayaran kita istirahat. Oke. Nah, jadi tadi aku bilang kalau misalnya deposit pajak ini ada hubungannya dengan probis pembayaran. Nah, aku akan jelasin ya probis pembayaran ini satu persatu. Nah, probis pembayaran ini ada beberapa hal yang baru nih kawan pajak. Yang pertama yaitu kode billing multi akun. Yang kedua adalah akun deposit pajak. Yang ketiga permohonan wajib pajak melalui 3C. Yang keempat dashboard kode billing aktif. Dan yang kelima adalah kanal pembayaran terintegrasi, mohon maaf. Nah, sebelum aku jelasin satu persatu nih, Bes ya. Dan sebelum aku jawab pastinya terkait deposit pajak. Bestari pernah buat kode billing atau kode bayar pajak? Pernah. Nah, biasanya kode billingnya itu gimana buatnya? Per jenis pajak atau gimana?
Per jenis pajak, per tunggakan, per masa pajaknya juga. Berarti satu kode billing, satu jenis pajak ya. Iya, benar. Jadi harus satu-satu gitu Iya, ya, benar, satu-satu benar, ya. Bang. Nah, sekarang ada kabar gembira lagi. Banyak banget kabar gembira di hari ini ya. Apa nih Bang? Oke. Kulit manggis kini ada ekstraknya? Iya, bukan. Udah pernah nyoba? Lalu apa dong Bang? Jadi, kalau misalnya kawan pajak ataupun kita petugas pajak yang ngebantuin wajib pajak buat kode billing, itu biasa buat satu kode billing untuk satu jenis pajak ataupun satu tunggakan pajak, ada kabar gembira nih. Kawan pajak nanti bisa buat satu kode billing untuk beberapa jenis pajak atau beberapa tunggakan pajak. Jadi tidak hanya di satu jenis pajak aja, Bes. Seperti itu. Itu nanti istilahnya namanya adalah kode billing multi akun. Ya, jadi tidak hanya satu akun jenis pajak, tapi beberapa jenis kode akun pajak. Nah, seperti itu. Nah, terus tadi ngelanjutin dan menjawab pertanyaan Bestari tentang deposit pajak. Sebelum aku mau jawab, aku akan bertanya sama Bestari. Ini kita saling ya, TikTok ya, nanya ya. Oke. Nah, aku pengen nanya nih, Bestari pernah belanja online? Pasti pernah dong Bang? Pasti pernah. Zaman sekarang siapa yang nggak pernah belanja online ya? Biasanya ya? Belanja online itu pakai apa sih pembayarannya? Masih pakai cash? Enggak Bang. Enggak pakai cash kan? Anti COD kita. COD, oke. Jadi pakai apa nih? Kita biasanya pakai e-money atau e-wallet. E-money atau e-wallet atau dompet digital ya? Iya. Ya. Sebenarnya analogi deposit pajak atau kira-kira persamaan deposit pajak itu sama halnya dengan dompet digital atau e-money yang tadi Bestari maksudkan ya. Jadi nanti deposit pajak ini semacam saldo di akun wajib pajak. Nah, kalau misalnya Bestari kan di belanja nih di platform Orange ya, kita nggak usah sebutin merek ya. Platform Orange kan pasti ada top up deh supaya nanti nggak susah untuk bayar-bayarnya ya. Nah, sama nih untuk mempermudah pembayaran pajak. Lewat deposit pajak nanti wajib pajak akan dapat membayarkan pajaknya. Seperti itu. Tujuannya apa? Tujuan deposit pajak ini adalah yang pertama mempermudah pembayaran pajak dan yang kedua adalah menghindari sanksi keterlambatan atas pembayaran pajak. Seperti itu. Sebelumnya tadi ada 3 lagi nih, Bes. Nah, tadi kan 2 sudah aku jelasin terkait yang pertama adalah multi akun ya, kode billing multi akun. Yang kedua adalah terkait deposit pajak. Oke, yang ketiga adalah permohonan. Nah, untuk probis pembayaran nanti untuk permohonannya adalah PBK, permohonan imbalan bunga dan juga SKP KPP namanya ya. Ini nanti bisa diajukan kawan pajak lewat yang tadi sama 3C ya. Klik, call, dan counter. Jadi ini bisa diajukan dengan 3C tadi. Lalu yang keempat adalah tentang dashboard kode billing aktif. Kawan pajak nanti akan tahu nih untuk kode billing yang belum dibayarkan dan masih aktif ya dan belum kadaluarsa. Kita tahu bahwa kode billing ini berlaku selama 1 bulan. Ya, makanya itu nanti untuk kode billing yang aktif akan kelihatan di dashboardnya. Nanti ada menu tersendiri nih bagi kawan pajak untuk memperhatikan, oh ternyata kode billing atau misalnya kemarin aku udah buat billing dan belum kelunasin. Nah, wajib dilunasin. Oke, sebelum jatuh tempo. Dan yang terakhir, ini menarik lagi, yaitu tentang kanal pembayaran terintegrasi. Apa itu maksudnya? Jadi selain tadi deposit pajak ya, Bes, kita sudah terintegrasi dengan bank. Nah, jadi nantinya pembayaran pajak tinggal klik dari portal wajib pajak tersambung ke kanal pembayaran bank gitu ataupun jasa pembayaran lainnya. Seperti itu untuk probis pembayaran. Wah, menarik nih ya Bang ya, Pesiap ini. Karena nantinya dari Pesiap ini akan memberikan banyak kemudahan bagi kita sebagai petugas pajak, bagi wajib pajak, dan para stakeholder nantinya ya Bang. Benar, harapannya harusnya seperti itu. Gimana Bestari setelah penjelasan tadi tentang Pesiap, sudah siap pakai Pesiap? Siap dong. Kawan pajak di rumah juga pasti sudah siap ya? Ya, kita berharap pastinya proses Pesiap ini, pengembangan Pesiap dapat segera diselesaikan ya. Iya. Nah, ini semoga tim pengembang Pesiap dapat menyelesaikan karena kita nggak sabar ya untuk dapat memakai aplikasi Pesiap ataupun Citas ini, seperti itu. Nah, itu tadi dia Bang Dan 3 probis yang sudah dijelaskan oleh Bang Daniel hari ini terkait registrasi, TAM dan pembayaran ya Bang. Benar, ya. Nah, harapannya ini dapat bisa dimengerti oleh wajib pajak bahwa DJP terus melakukan yang namanya upaya perbaikan bagi layanan perpajakannya agar lebih efisien dan efektif bagi wajib pajak sehingga lebih disiplin dalam menjalankan kewajibannya ya Bang ya. Baik. Ya, jadi ini untuk yang bertanya,
ataupun yang mungkin butuh informasi terkait perpajakan, jangan lupa nih follow Instagram kita ya. Boleh ajakin teman-temannya ya kawan karena pajak. di sini kita kasih banyak edukasi perpajakan. Benar, pastinya ya Bang. pengetahuan perpajakan lewat @pajak Kabanjahe ataupun ya di KPP Pertama Kabanjahe Facebook kita ya, YouTube kita atau Ditjen Pajak RI. Kalau misalnya untuk tahu lebih lanjut. Selain itu, kita ada YouTube juga, Direktorat Jenderal Pajak RI, untuk mengetahui informasi perpajakan khususnya tentang PSIAP ini. Wah, nggak kerasa ya, Bes, kita sudah menuntaskan 3 proses bisnis PSIAP hari ini. Iya, dimulai dari registrasi, TAM, dan pembayaran tadi ya Bang ya. Benar sekali. Terima kasih buat kawan pajak yang sudah setia menonton Opak kali ini. Ditunggu Opak kita selanjutnya yang membahas tentang PSIAP Part 2 ya Bang ya. Part 2, benar sekali. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan kami ataupun perbuatan kami sepanjang podcast ini. Saya Daniel. Dan saya Bestari. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye-bye.